Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi bersama Nono Channel. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video dari aku. Dan aku juga mau mohon maaf karena video aku itu masih banyak banget kekurangannya, karena emang aku juga masih dalam tahap belajar. Jadi aku mohon dukungannya dengan terus ikutin video aku ya. Nah, sekarang aku mau lanjutin cerita aku yang dari video sebelumnya, yang tentang kehamilan aku yang keempat itu. Nah, sekarang aku mau lanjutin ceritanya. Setelah di video lalu aku cerita cuman sampai 32 minggu. Sekarang aku mau cerita lagi. Selanjutnya aku kontrol di tanggal 27 bulan 5. Ini usia kandungan aku 32 minggu mau ke 33 minggu. Ini berat janin aku 2174 gram. Nah, ini 32 minggu 6 hari. Nah, jadi aku itu baru seminggu habis kontrol, aku balik lagi ke dokter karena emang sakit perutnya itu udah lebih sering. Jadi kram-kram perutnya itu udah lebih kayak orang menstruasi tapi lebih sakit lagi gitu. Jadi daripada aku takut kenapa-kenapa di rumah, jadi aku kontrol ke dokter, dan hasilnya itu kata dokter masih lumayan bagus dan belum ada pembukaan juga. Jadi dokter cuman resepin lagi obat buat anti kontraksinya. Dan di hamil aku yang keempat ini aku full ya, dari awal ke dokter sampai aku nanti mau lahiran itu aku minum obat penguatnya. Kemudian aku kontrol lagi di tanggal 10 Juni. Ini aku kontrol lagi Juni itu usia kehamilan 34 mau 35 minggu, dan berat janin aku itu 2511 gram. Jadi udah masuk ke 35 minggu ini aku udah sedikit tenang karena emang kiloan janin aku juga udah 2,5 kilo lebih. Terus kata dokter juga bayi yang dilahirkan lebih dari 34 minggu itu kemungkinan bertahan hidupnya itu lebih kuat. Jadi walaupun harus tiba-tiba melahirkan prematur, itu kemungkinan besar bayinya bisa bertahan buat hidup. Nah, di sini aku udah mulai tenang banget. Jadi aku juga di rumah udah mulai suka ikut nongkrong-nongkrong lagi sama tetangga. Terus di rumah juga udah nggak terlalu banyak rebahan lagi. Udah sering jajan ini itu juga karena emang dokter aku itu nggak nentuin pantangan-pantangan makanan. Jadi apa aja aku boleh makan asal nggak terlalu pedas dan nggak terlalu asam. Nah, terus aku kontrol lagi di tanggal 24 Juni 2021. Nah, di sini berat janin aku itu 2882 gram. Ini 36 minggu mau ke 37. Nah, di sini aku udah seneng banget karena emang hasilnya itu bagus banget. Bener-bener suatu keajaiban banget aku bisa melalui hamil sampai mau 37 minggu dan cukup bulan ini. Di kontrol terakhir ini juga dokter langsung kasih rujukan buat aku ke rumah sakit. Jadi berapa hari setelah kontrol itu aku langsung harus ke rumah sakit buat sesar, karena yang sebelumnya juga aku udah sesar 1 kali. Jadi yang sekarang ini sesar aku yang kedua kali. Nah, aku ke rumah sakit itu di tanggal 27 Juni, itu pas kehamilan aku 37 minggu. Dan pada saat itu kondisi aku itu lagi flu berat, terus ada batuk-batuknya juga, dan ternyata pas itu ternyata aku kena COVID. Itu aku cari rumah sakit yang mau nerima buat aku sesar, itu nggak ada sama sekali. Aku cari sampai ke 4 rumah sakit, itu ditolak semua karena emang katanya ruang isolasinya itu udah penuh. Karena itu waktu aku mau lahiran itu puncak-puncaknya COVID lagi tinggi di sini. Jadi bener-bener aku cari rumah sakit itu sampai udahlah nggak apa-apa, nggak usah pakai BPJS gitu, asal bisa ditangani, karena emang kata dokter harus segera dilahirkan. Karena emang kan aku udah sering kram-kram gitu, jadi kontraksinya itu udah rutin, sejam udah berapa kali. Tapi kata rumah sakitnya itu nggak ada yang mau nerima aku.
sampai aku tuh udah telepon ke dokter yang nanganin aku. Terus aku disuruh ke rumah sakit swasta. Nah di situ juga harus nunggu dulu berapa hari karena nyari ruangan yang kosongnya dulu. Setelah 3 hari dari dinyatakan COVID itu, aku balik lagi ke rumah sakit yang disuruh sama dokter yang biasa aku kontrol. Di situ juga tadinya aku mau ditolak lagi, cuman kata dokter ini udah darurat karena ibunya itu udah harus melahirkan di usia mau 38, itu sebelum 38. Dan akhirnya aku maksa buat udahlah, mau biaya umum kayak gitu asal bisa bisa ditangani secepat mungkin gitu. Terus di situ dokter juga nego-nego kali sama teman-temannya gitu, sama pihak rumah sakitnya juga, dan akhirnya aku bisa rawat inap di rumah sakit swasta yang dokter itu sarankan. Dan operasinya juga tetap sama dokter yang nanganin aku dari kehamilan aku yang pertama ini. Dan setelah rawat inap itu kan aku cek lab lagi, dan ternyata trombosit aku itu rendah banget. Gak tahu kenapa itu, dari flu itu tiba-tiba ada kayak mimisan tapi lebih sedikit, dan ternyata itu membuat trombosit aku itu turunnya drastis. Di situ aku harus nyari transfusi dulu, dan zamannya COVID itu transfusi itu harus bawa orang. Sedangkan kita juga cari orang buat yang mau donor itu susah banget. Sampai aku tuh ke luar daerah terus nyari-nyari di sosial media kayak gitu, minta bantuan ke semua orang. Sampai akhirnya ada saudara yang mau donor, dan itu juga masih kurang karena aku butuhnya itu kalau nggak salah 7 labu. Aku baru dapet 5 labu. Itu juga saudara aku semua karena emang di PMI-nya itu stoknya katanya kosong dan kita harus bawa orang buat yang mau donor. Di situ udah galau karena aku udah rawat inap 3 hari juga selama transfusi 5 kantong itu. Ternyata HB aku itu malah tambah turun sampai cuman berapa gitu. Dan dokter tuh, udahlah Bu, Ibu yakin aja katanya harus operasi. Cuman dokter anestesi juga bilangnya Ibu nggak bisa dioperasi karena trombositnya itu rendah banget katanya, harus nyari donor trombosit kata gitu. Tapi kan di sini tuh susah banget dapetin buat donor trombositnya aja gitu. Terus di situ rundingin sama keluarga, sama dokter yang nanganin aku dari awal. Akhirnya aku memutuskan udahlah, apapun resikonya aku tetap mau operasi aja karena aku tuh pengen nyelamatin anak yang aku kandung. Bayangin aja kita udah berapa kali kehilangan anak, terus pas waktunya mau dilahirkan kita nggak bisa karena alasannya takut ibunya kenapa-kenapa. Sedangkan aku di situ kan aku udah takut banget karena emang ini tuh anak yang benar-benar aku perjuangkan, anak yang aku harapin banget kehadirannya gitu. Terus aku sama suami juga udahlah kita lillahi ta'ala aja, apapun nanti aku mau gimana atau aku nggak selamat, aku udah nitipin ke suami buat jaga anak kita. Dan akhirnya itu aku tanda tangan sama suami, tanda tangan jadi kalau ada keluhan apa-apa pasca operasi atau pas penanganan operasi itu jangan menyalahkan pihak rumah sakit karena emang aku yang meminta buat segera dilahirkan. Jadi setelah aku memutuskan buat udahlah operasi aja, aku masuk ruang operasi itu jam 11 siang. Dan alhamdulillah langsung ditangani sama dokter, dan akhirnya Haura lahir jam 12.05. Di situ pas denger tangisan Haura tuh aku udah seneng banget, ngerasa alhamdulillah ya Allah udah plong banget ngerasanya, udah seneng gitu. Tapi pas waktu di ruang operasi itu ternyata bidan sama dokter-dokternya itu bilang kalau aku ini kena pendarahan. Di situ udah ya Allah, kalau emang aku nggak bisa rawat lagi anak aku udah ikhlas. Tapi alhamdulillahnya aku nggak tahu apa-apa. Itu kayaknya sama dokter ditidurin atau dibius lagi kayak gimana nggak tahu. Setelah aku dengar pendarahan itu aku nggak tahu apa-apa lagi, dan aku sadar itu pas asar. Jadi kata suami itu aku tidur terus langsung dimasukin ke ruang ICU. Nah di ruang ICU itu aku sadar pas asar, abis asar jam 4-an gitu. Aku tanya ke suami gimana kondisi anak.
kata suami, anak aku alhamdulillah sehat, selamat, normal, semuanya sempurna kayak gitu. Dan disitu aku udah plong. Tapi suami juga bilang kondisi aku masih kritis. Jadi aku masih dirawat di ruang ICU. Jadi setelah malamnya itu, dan alhamdulillahnya kondisi aku itu normal dan pendarahannya itu udah berhenti. Jadi aku udah dikembaliin lagi ke ruang rawat yang biasa. Dan disitu aku udah seneng banget, udah alhamdulillah banget. Akhirnya perjuangan aku selama ini buat punya anak, akhirnya Allah kabulkan, Allah ijabah. Dengan keajaiban yang menurut manusia itu aku nggak bisa dioperasi, takut ini, dan ternyata kalau kita udah lillahi ta'ala, Allah kasih kemudahan, dan alhamdulillahnya itu nggak ada keluhan apa-apa. Jadi aku seneng banget, akhirnya aku bisa punya anak, akhirnya aku bisa punya pokoknya gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pokoknya aku bahagia, aku seneng banget akhirnya punya anak yang aku beri nama Sakila Haura Sanu. Jadi segitu cerita tentang kehamilan aku yang keempat, yang penuh dengan drama, penuh dengan rasa takut, rasa trauma. Akhirnya Allah bayar dengan kebahagiaan. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.